Dari bacaan kita Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Saya akan menyampaikannya dalam sebuah topik kecil, kekekalan Allah dan kefanaan manusia. Kekekalan Allah dan kefanaan manusia. Mazmur 90 ini adalah doa Musa abdi Allah, doa di hari tua. Dan doa ini adalah doa yang paling mencengangkan, doa yang paling mengherankan. Kenapa? Dalam doa Nabi Musa dalam Mazmur 90, dia tidak berdoa dan meminta kekayaan, dia tidak meminta keberhasilan, dia tidak meminta sesuatu yang lain, dia tidak meminta umur panjang, tetapi dia meminta suatu hidup yang penuh makna. Dia mau supaya di hari tuanya dia lebih banyak merenung diri di hadapan Tuhan. Dia mau supaya di dalam hari tuanya dia lebih mempersiapkan dirinya. Ketika panggilan itu datang, dia akan menghadap Tuhan Allah dengan kesiapan yang penuh. Karena manusia akhir-akhirnya banyaknya berdoa dia berisikan permohonan supaya sukses, permohonan supaya diberkati berlimpah, tidak salah. Tapi hanya satu hal yang perlu kita ingat, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa doa yang paling utama adalah bagaimana Tuhan menolong kita supaya kita bisa memaknai hidup kita dan mempersiapkan diri menghadapi panggilannya. Banyak orang mempersiapkan masa depan, banyak orang mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut cita-cita mereka, tapi mereka tidak pernah mempersiapkan diri menyambut kematian. Kematian tidak pernah dipikirkan, kematian tidak pernah dipersiapkan, sehingga begitu mati dia bikin pusing banyak orang, bikin pusing rumah sakit, bikin pusing ambulans, bikin pusing keluarga. Setelah nangis selesai habis pemakaman didatangi penagih hutang. Sebenarnya kita perlu memikirkan hal ini, mempersiapkan kematian. Tanya orang di sebelah saudara, berani mati atau takut mati? Dan saya tanya, kebanyakan orang menjawab kami takut mati. Dan saya sangat heran dengan jawaban ini. Kenapa? Dia berkata takut mati padahal pasti mati. Dia takut mati dan berusaha berbagai cara supaya tidak mati, padahal pasti akan mati. Dan inilah Musa menaikkan doa di hadapan Allah. Dia tidak meminta kekayaan sekali lagi, dia tidak minta kesuksesan, dia tidak minta kemasyhuran, tapi dia minta bagaimana Tuhan memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan supaya menjalani hari-hari hidup dengan penuh makna, menjalani hari-hari hidup yang terakhir dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ini doa paling agung, doa paling mulia dari seorang nabi yang bernama Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan ini, di dalam doa Musa, kita jumpai ada satu hal sangat penting berkaitan dengan Tuhan dan manusia, yaitu bagaimana Musa mengungkapkan kekekalan Allah dan kefanaan manusia. Tuh Musa mengungkapkan kesempurnaan Allah dan kekurangan manusia. Tuhan Musa mengungkapkan banyak hal antara tinggi antara langit dan bumi, manusia dan Tuhan Allah. Begitu jauhnya. Itulah sebabnya kita perlu memahaminya, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup kita dalam menjalani dengan sukacita, dalam menjalani hari-hari pelayanan kita melayani dengan satu pengharapan yang pasti, karena kita sudah memahami siapa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, dan siapa kita di hadapan Tuhan Allah sesungguhnya. Setelah kita menyadari hal ini, maka sesungguhnya setelah pulang dari sini, kita akan lebih cinta Tuhan, kita akan lebih bergantung kepada Dia ketimbang bergantung kepada manusia. Jemaat kekasih, saya sengaja membaca sampai ayat 17. Kita akan belajar ayat per ayat, tapi saya pastikan mudah-mudahan insya Allah tidak sampai 1 jam sudah selesai. Mari kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jika kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sesungguhnya Musa berbicara tentang keberadaan Allah yang kekal dan kuasanya atas hidup manusia. Musa memulai doanya dengan menaikkan pengakuan imannya dengan penekanan yang serius. Dikatakan, perhatikan ayat 1. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kata Engkaulah menunjukkan hanya Tuhan saja. Tidak ada yang lain dan tidak boleh ada yang lain, dan haram hukum yang lain selain Tuhan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah artinya hanya Engkau saja dan tiada yang lain. Engkau tempat perteduhan kami, tempat berteduh turun-temurun atau siang dan malam, dari kekal hingga kekal.
Jadi Musa menyatakan pengakuan imannya bahwa dalam hidupnya yang menjadi tempat perlindungan, yang menjadi tempat perteduhan hanya Tuhan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan, dan tidak ada yang lain. Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun, siang malam kekal adanya. Musa mengakui mencatat satu kebenaran yang begitu penting, bahwa hanya Engkaulah Allah. Turun temurun artinya dari kekal hingga kekal, Dia tetap Allah. Artinya Allah ini tidak diadakan, tidak diciptakan. Dia mencipta, Dia mengadakan. Dia mencipta waktu, Dia mengadakan waktu, dan waktu tidak mencipta Dia. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara, kapan Allah itu ada? Dan jikalau ada, kapan itu Allah itu ada? Dan siapa yang mengadakan Allah? Dan kapan diadakan jika seandainya Dia diadakan? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika Allah tidak diadakan, jika Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada, lalu bagaimana keberadaan Allah? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab memberi jawaban atas pertanyaan yang bikin pusing kepala ini. Jika Allah itu ada, siapa yang mengadakan? Di salah satu STT di Indonesia, ada seorang mahasiswa coba bikin skripsi dengan memberikan judul, siapakah yang menciptakan Tuhan Allah? Dia berusaha berbalik, baru sampai latar belakang. Pendahuluan satu, latar belakang masalah. Kedua, rumusan masalah, batasan penelitian, metodologi penelitian, dan sebagainya. Baru di bab 1 dia sudah gila. Baru bab 1 sudah gila. Jadi artinya apa? Saudara kalau berusaha dengan pengetahuan terbatas, berusaha mencari tahu Tuhan, maka taruhannya gila. Bila orang di sebelah saudara, taruhannya gila kalau kau mau sok-sok cari tahu siapa Tuhan. Tuhan tidak bisa diselidiki. Tuhan tidak bisa dipelajari dengan otak kita yang terbatas. Kita hanya bisa mempelajari Tuhan dan memahami Tuhan sejauh mana Tuhan mewahyukan dirinya kepada kita lewat firman-Nya. Satu waktu seorang profesor lewat di depan perumahan, lalu duduklah tiga anak yang baru mendapatkan baru mendapatkan Nobel karena mereka berhasil meraih cita-cita. Lalu profesor tanya begini, kamu tiga kan yang berprestasi, yang dapat Nobel, iya kan? Iya, luar biasa, kata profesor. Lalu mereka tiga serentak menjawab, profesor, semua karena Tuhan. Profesor begitu mau buka pintu oto, dia hentikan sebentar. Dia bertemu, dia tanya tiga orang, tadi kamu bilang apa? Semua karena Tuhan? Iya. Kamu yakin Tuhan ada? Oh, yakin. Tuhan ada di mana? Di atas. Di atas mana? Lalu profesor berkata, menurut sains, segala sesuatu yang tidak dapat dilihat itu tidak ada. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, maka Tuhan tidak ada. Bingung ketiga anak ini. Wow. Di mana Tuhan? Begitu profesor mau naik mobil, mereka bilang, excuse me profesor, permisi profesor, saya mau tanya. Tadi profesor berkata, Tuhan di mana? Dan profesor berkata, menurut saya, apa yang tidak bisa dilihat, itu tidak ada. Sekarang saya tanya profesor, tadi profesor mengajukan pertanyaan sama kami, pakai apa? Pakai otak. Di mana otak profesor? Di sini. Otak profesor bisa dilihat? Tidak bisa. Kalau begitu menurut sains, sesuatu yang tidak bisa dilihat tidak ada. Berarti profesor punya otak tidak ada. Berarti profesor tidak punya otak. Lalu berjalanlah seorang bapak di pinggir pantai, dia jumpa seorang anak. Anak ini sedang ambil ember dan timba air laut. Profesor tanya, apa yang kamu lakukan, nak? Oh, timba laut. Untuk apa? Saya mau mengeringkan laut. Lalu profesor berkata, bagaimana mungkin dengan timba yang kecil kau bisa mengeringkan samudera yang begitu besar? Tidak mungkin.
Lalu anak itu bangkit dan berkata, benar profesor. Demikian juga otak profesor yang terbatas tidak bisa memahami Tuhan yang sempurna, yang jauh melampaui otak daripada profesor. Jadi jangan coba-coba cari tahu Tuhan kalau Tuhan tidak mewahyukan. Jadi kita hanya sebatas tahu sebagaimana Tuhan mewahyukan dirinya lewat firman-Nya. Musa berkata, kalau orang Israel bertanya, siapakah nama Tuhan? Nama sesembahan, nama pribadi yang menyuruh saya datang ke Mesir. Kalau mereka tanya, bilang saja, aku adalah aku yang aku ada. Ehye, Asir, Ehye. I'm that I. Aku adalah yang aku ada dan yang selamanya ada. Dan Musa berkata, kalau begitu izinkan aku melihat rupamu. Tuhan berkata, tidak seorang pun melihat rupaku dan selamat. Dan Tuhan hanya mengizinkan Musa melihat punggungnya penuh dengan kemuliaan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Harus sadari bahwa kita ini terbatas di dalam memahami Tuhan. Bahasa kita bahasa yang terbatas. Kita hanya bilang Tuhan Maha Kuasa, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan heran, Tuhan ajaib. Apalagi coba cari lagi. Kita hanya berputar-putar di situ saja, tidak kemana-mana. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Yehova Rafa, Yehova Jireh, dialah Allah panji-panji. Cuman sampai situ saja batasan kita. Karena Alkitab saja, ketika Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos, itu Yohanes hanya mengambil gambaran tentang kemuliaan Tuhan. Aku melihat anak manusia berdiri di hadapanku. Wajahnya bersinar seperti matahari. Kenapa seperti matahari? Karena Yohanes punya kata-kata terbatas dalam menggambarkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan seperti matahari itu berarti kemuliaan yang lebih daripada matahari. Amin. Karena sulit menggambarkan, ya sudah, pakai saja matahari. Tuhan Allah kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Perhatikan ayat 2, bagaimana keberadaan Tuhan. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya Engkaulah Allah. Artinya, sebelum gunung diciptakan, sebelum gunung dan bumi diperanakan, Tuhan sudah ada. Maka Tuhan ada di luar waktu. Dia tidak di dalam waktu dan diatur oleh waktu. Sedangkan kita manusia dicipta oleh Tuhan di dalam waktu. Memulai hari hidup kita di dalam waktu, menjalani hari-hari hidup kita di dalam waktu, dan bahkan mengakhiri hidup kita di dalam waktu. Kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Musa menaikkan pengakuan itu. Jadi istilah gunung dilahirkan dan bumi diperadakan adalah bahasa kiasan yang menunjukkan sebelum gunung dan bumi diciptakan, Tuhan sudah ada. Jadi kita harus memahami, Alkitab juga banyak memakai kiasan. Jadi gunung dilahirkan, sebelum gunung dilahirkan. Nah kalau kita tafsirkan lurus-lurus, kapan gunung kawin? Kapan gunung bertemu dan berpacaran? Ini hanya bahasa kiasan. Makanya para polemikus non-Kristen yang berusaha mengganggu iman Kristen dengan coba-coba mengutip ayat-ayat Alkitab seenak mereka. Mereka mentafsirkan kiasan menjadi arti yang sebenarnya, sehingga mereka berkata Yesus anak Allah berarti Allah kain. Padahal anak Allah tidak dimengerti secara biologis. Tapi ini penjelasannya nanti kadang-kadang berikut dulu. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sebelum semuanya ada, Allah sudah ada. Ini bicara tentang transendensi Allah. Kekekalan Allah tidak bisa berubah, tidak bisa ditandingkan dengan apapun, tidak dapat dibandingkan dengan apapun, tidak dapat disandingkan dengan apapun. Alkitab berkata, aku adalah Allah, dengan siapakah engkau hendak menyamakan aku? Dia Allah yang kekal, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang berdaulat. Maka dalam ayat 3 dia berkata demikian, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Atau dalam perjanjian lama dikatakan, kembalilah hai anak-anak Adam. Kenapa dia suruh pulang? Dia punya hak, dia berdaulat atas hidup kita. Sekarang kematian tidak berdasarkan umur. Siapa saja bisa mati kapan saja, dengan umur kapan saja, suka-sukanya dia memanggil kapan saja. Ketika dia panggil, kembalilah hai anak-anak Adam, maka kita semua akan kembali. Nanti dalam pertengahan khotbah saya akan menjelaskan bagian ini, dan kita
kita akan hitung secara matematika untuk mengetahui kira-kira berapa lama lagi saudara hidup dan akan mati. Bukan ramalan, bukan dukun, tapi ilmu Alkitab. Kalau di Kupang NTT, di Kalimantan, di beberapa tempat di Indonesia, mereka sudah paham apa yang saya sampaikan. Bahkan setelah saya sampaikan malam ini, besok pagi ada yang pulang duluan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua kita lihat ayat 4-11. Ayat 4-11 berbicara tentang manusia dengan segala kefanaannya yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Di dalam ayat 4 kita perlu memahami perbedaan waktu, baik secara kualitas maupun kuantitas antara Tuhan Allah dan manusia. Di hadapan Tuhan satu hari bisa jadi 1000 tahun, 1000 tahun bisa jadi satu hari. Artinya Tuhan secara kualitas tidak dikurung oleh waktu. Dia bisa menjadikan satu hari menjadi 1000 tahun, 1000 tahun menjadi satu hari. Itu suka-sukanya dia. Perbandingannya terlalu jauh. Satu hari bagi kita 1000 tahun bagi Tuhan. 1000 tahun bagi kita satu hari bagi Tuhan. Makanya kalau Tuhan memproses kita, selalu kita bilang sesuai waktunya. Bisa jadi dalam prosesnya itu dia menjadikan kita satu hari menjadi 1000 tahun, 1000 tahun menjadi satu hari. Hanya kurang lebih satu minggu perjalanan dari Mesir ke Kanaan, akhirnya Tuhan bikin menjadi 40 tahun. Apa artinya? Artinya Tuhan yang berdaulat mengatur waktu itu. Amin. Maka ada lagu yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, memang tidak mudah dimengerti. Saya mau menegaskan kepada kita sekalian malam hari ini, jika Tuhan itu bisa dimengerti secara utuh, bisa dipahami secara utuh, dia bukan Tuhan. Karena ternyata nalar kita bisa mencapai dia. Ternyata dia lebih dari rasio kita, dia lebih dari nalar kita. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kau memperkenankan sebagian daripada idemu, aku memahaminya. Jangan paksa nanti mati sedu-sedu. Nah saudara-saudara, dan ayat 5 sampai ayat 7 berkata manusia dikurung oleh keterbatasan dalam segala hal. Bahkan yang lebih luar biasa dalam ayat 8 dan 9, harus disadari bahwa tidak ada satupun kesalahan dan dosa yang tersembunyi bagi mata Tuhan. Jadi kefanaan kita ini kefana karena dibatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Nah di dalam kefanaan ini segala perbuatan kita, dosa kita tertutup, boleh tertutup buat kepala, tertutup boleh sesama pendeta, tertutup boleh rekan pelayanan, tertutup oleh istri, boleh tertutup bagi istri dan suami, tapi tidak tertutup bagi Tuhan. Tuhan tahu semua perkara di dalam hati. Tadi istri saya telepon saya, dia bilang, Bapak, kemarin saya berkhotbah di satu tempat, itu saya masuk dalam persekutuan itu, Bapak, muka-muka orang kok tidak bersahabat, sulas semua mukanya. Saya bilang, bagus. Kok bagus? Iya, Tuhan sudah menunjukkan siapa mereka asal benarnya. Hajar, dia bilang. Jadi kita boleh bersekutu bersama-sama, boleh. Secara fisik kita bisa bersama bersekutu, tapi secara roh belum tentu sama. Kita boleh berkonferensi, boleh rapat kerja sesama pendeta, belum tentu roh kita sama. Dalam perbincangan saya dengan Pastor Don di dalam mobil, dalam perjalanan dari Manado menuju ke tempat ini, saya kutip firman 2 Timotius 2:24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Nah kalau hamba Tuhan bertengkar, siapa dia? Hamba setan. Kalau lebih kasar saya bikin halus lagi, kalau bukan hamba Tuhan, hamba hantu. Inilah kekurangan kita pendeta-pendeta, dan bukan ada di GPDI saja. Yang namanya pendeta mau dari gereja mana saja, kelakuannya sama, lain di bibir, lain di hati. Depan kita dia wah saya aduh selama tidak ketemu, tapi di belakang dia hajar kita. Di belakang dia ngomongin kita.
Malah dia melarang umatnya tidak boleh undang pendeta dari luar, hanya dari dalam saja. Karena dia berasal dari dalam yang paling benar daripada dari yang luar. Takutnya nanti hamba Tuhan bawa doktrin yang salah. Kita tidak bisa memprediksi hamba Tuhan mau khotbah apa. Pemimpin rohani, pemimpin jemaat, kita harus berikan filter yang baik kepada jemaat. Kalau jemaat sudah ada filternya, jemaat sudah dewasa, nggak usah takut. Jangankan pendeta Markus Maukari, saksi Yehova pun tidak memban terhadap jemaat kita. Apa yang perlu ditakutkan? Maka dalam surat 3 Yohanes berkata, ada hamba Tuhan yang tidak suka hamba Tuhan lain. Berani jemaat pergi dengar khotbah hamba Tuhan itu, jemaat akan disiasat. Itu kan Alkitab bilang. Berjalan ada persaingan besar-besaran antar pendeta. Kalau ada angkutan kota antar kota dan provinsi, maka juga ada hajar menghajar antar pendeta tingkat denominasi. Yang satu merasa tafsirannya paling benar, yang satu merasa pelayanannya paling benar, dan yang lain itu salah. Siapa yang kasih kamu? Orang tua bilang, siapa yang kasih SK jadi hakim? Siapa yang kasih SK bahwa Kema Injil paling benar? Siapa yang kasih SK bahwa GPDI paling benar? Siapa yang kasih SK bahwa GPI paling benar? Siapa yang kasih SK bahwa GPI paling benar? Siapa coba? Setiap orang akan mempertahankan dirinya, mempertahankan doktrinnya, mempertahankan teologianya. Maka saya dalam khotbah di mana-mana, gereja manapun yang undang, saya tidak akan menyinggung doktrin mereka. Saya menyinggung apa yang firman bilang, itu yang saya bilang. Karena masing-masing sudah punya doktrin. Kalau ada bisa minta maaf, kalau ada gereja yang beribadah harus berbahasa roh, itu dia punya, kenapa kita harus larang-larang? Maka kemarin di Ministry, Greatness of God Ministry, saya berkata, saudara, dalam hal memuji Tuhan, itu Manado belum ada tandingannya. Bersorak, berlipat kali ganda, lompat-lompat, dan speed kecepatan yang ngeri. Sampai kita ngos-ngosan. Sampai worship leader nyanyi sampai karena tidak ada titik komanya. Semakin dia pimpin pujian, orang bilang di bawah, menyala abangku. Gaspol, jangan kasih rem, kata orang Kupa. Jadi saya berkata di tempat itu, jikalau saudara beribadah, kalau saudara cuma diam-diam tidak tepuk tangan dan itu membuat kau nyaman dengan Tuhan, silakan. Amin. Amin. Tapi kalau memang saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, harus lompat, tepuk tangan, lompat sampai tergantung di plafon dan lupa turun, dan itu membuat kau menyenangkan, silakan. Apa masalahnya? Kalau kau merasa tidak nyaman, ya pindah, bukan gereja sendiri, sinode sendiri, menjadi gereja kesendirian Indonesia. Kenapa kita melihat hal-hal itu? Kenapa kita melihat orang di jamaah Tuhan, lalu mereka terpelanting, lalu kemudian setelah jatuh roboh mereka bangun dan berubah, lalu kita bilang itu dari setan? Kenapa harus dari setan? Saya berdiri di sini dilawan oleh Roh Kudus tahun 97, berguling-guling sampai guling di lumpur, berteriak dan menangis. Memang kerasukan setan dan kepenuhan roh itu beda tipis. Maka hamba Tuhan jangan asal mengatakan itu dari setan, maka harus punya kepekaan roh, membedakan roh. Saudara, dalam setiap KKR yang saya pimpin terjadi manifestasi Roh Kudus, saya bisa membedakan ini dari setan dan ini dari Tuhan. Ketika saya sedang berkhotbah, tiba-tiba berdiri seorang ibu, lalu berkata, oh haleluya, ini hamba Tuhan khotbah benar. Saya bilang, hei setan, diam. Kok setan Pak? Ya setan. Setan tidak mungkin mengganggu firman Allah sedang diberitakan. Stop! Langsung dia pingsan. Besok dia jumpa saya dan berkata, Pak Pendeta, gara-gara Bapak karunia saya jadi hilang. Maka saudara-saudara, dalam pelayanan tim yang saya pimpin, tim penginjilan Pintu Elok atau Pintu Elok Ministry di Nusa Tenggara Timur,
Saya peringatkan tim, ingat kita turun di lapangan pelayanan, kita melayani jemaat, bukan jemaat melayani kita. Maka berdoa dari sekarang, tidak ada tim yang kena cengkeraman roh. Kok gitu Pak? Iya. Nanti bayangkan kalau tim turun doakan orang, lalu tiba-tiba jemaat, oh Tuhan, lalu tiba-tiba tim juga, oh Tuhan, terus siapa layani siapa? Saya larang keras, tidak boleh. Berarti ada yang kena manifest, saya suruh pulang. Dan saudara tahu, setelah KKR ada satu tim saya nangis teriak-teriak terguling-guling di tanah di lapangan. Saya tanya siapa dia itu? Bapak, tim. Wah, biarkan saja. Dan saya berkata tidak boleh ada pendeta yang mendoakan. Ada pendeta yang mendoakan, saya berdoa, pendeta juga guling sama-sama di situ. Sampai jam 3 dia guling-guling di situ sendirian. Lapangan kosong. Setelah pulang saya tanya, kenapa? Oh gitu, makanya kan saya sudah bilang, bukan tidak boleh, ada waktunya. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Dan yang kedua saya bilang, turun ke lapangan pelayanan, apa yang dihidangkan makan, tidak boleh tolak. Kami sementara dihidangkan makanan oleh pemilik rumah, ada tim yang tidak mau makan. Ibu makan, masih kenyang Pak, makan. Saya masih kenyang, makan. Saya tidak peduli kenyang atau makan. Dia dengan muka yang cemberut, saya nggak bisa makan Pak, makan. Kalau tidak kau keluar dari tim sekarang. Makan. Sambil nangis dia, iya Pak, makan. Makan, jangan menangis, makan. Wah, kejam kali ketua tim ini. Dan saya berkata, ini hari terakhir kau bersama dengan saya di tim ini. Kalau ada tim yang tukang tersinggung, saya tidak akan berikan pelayanan. Saya beli tiket pulang. Tidak harus betul-betul melayani Tuhan. Nah, buat apa ada persaingan di antara kita? Bilang orang di saudara-saudara, buat apa kita bersaing? Mari bersaing dalam karya. Bersaing dalam memberi bukti pelayanan. Bukan bersaing dalam perbandingan. Oh, saya lebih hebat, lebih pintar daripada dia. Sehingga nanti kalau datang hamba Tuhan, Yakob Nahwai, baru dia muncul. Kalau Markus Maukarik, dia tidak mau. Apalagi dari kemah Injil. Ini tidak boleh ada. Kalau ini ada, itu pemimpin yang tidak baik. Jangan pilih dia lagi. Di sini tidak ada. Ini saya bicara yang di depan. Amin. Ada di sini juga? Tidak ada. Tidak ada yang mengaku. Bagus. Untuk apa kita bersaing? Hidup ini fana. Mau pendeta sekaliber apapun tetap fana. Semua akan mati. Dan itu kata Alkitab di sini. Kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau bertahan sampai kapan? Semua pasti mati, jemaat pasti mati, pendeta pasti mati, gembala pasti mati, semua pasti mati. Mau kemana? Setelah mati kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di bumi di hadapan Tuhan. Saya takut Tuhan usir kita dan berkata, ialah kau membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Dr. Billy Graham ditanya oleh presenter di Amerika, Tuhan Billy Graham, apakah Tuhan yakin pasti masuk surga? Oh, dengan senyum Billy Graham berkata, saya pasti masuk surga karena saya sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Oke, Tuhan Billy Graham, pertanyaan yang kedua saya mau tanyakan, apakah Tuhan yakin ketika masuk di surga dan Tuhan akan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia karena baik perbuatanmu di dunia? Billy Graham berdiam tunduk dan berkata, kalau itu saya tidak tahu. Kalau masuk surga pasti. Tapi kalau Tuhan bilang masuklah hai hambaku yang setia, itu saya tidak tahu. Karena yang menilai Tuhan. Kalau Billy Graham penginjil sekaliber dia saja yang digelar sebagai Rasul Paulus Asia bisa menjawab dengan pesimis dalam pertanyaan yang kedua, apalagi kita penginjil antar RT. Penginjil antar kampung, apa kita? Mau sok-sokan apa kita? Kita ini manusia fana, dikurung oleh waktu. Karena itu mari kita bersatu hati, bergandeng tangan sebenarnya untuk mengiring Tuhan
tidak peduli dari gereja mana. Kalau saudara tidak mau bersatu, jangan nyanyikan lagu ini. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mau dari denominasi manapun, asalkan kau berdiri atas firman-Nya dan percaya hanya Yesus satu-satunya juru selamat, maka kita saudara. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu kita pahami, bahwa waktu Tuhan dan waktu kita sangat berbeda. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita tidak tahu kapan kita akan berangkat berjumpa dengan Tuhan. Maka bagian yang terakhir ayat 12-17, dia berbicara tentang seruan dan permohonan manusia yang menyadari kefanaannya dan kebutuhannya akan Allah. Di dalam ayat 12-17, perhatikan ayat 10-11, akhir hidup manusia sudah ada dalam takaran Tuhan Allah. Mari jemaat baca ayat 10 hingga ayat 11. Ayat 12. Jadi akhir hidup manusia itu sudah ditakar oleh Tuhan. 70 tahun kalau dia kuat, 80 tahun. Apa pendeta kalau sampai lebih 100 tahun itu bonus. Dan tidak semua orang dapat bonus itu. Tapi bonus itu warnanya bermacam-macam. Warnanya seperti pelangi, beraneka ragam. Penderitaan dan kesakitan yang mewarnai perjalanan hidupnya. Mungkin kelihatan dia sehat, tapi kalau dia membungkuk bangun sudah pegang pinggang. Walaupun umur 100 tahun. Untuk melihat orang yang dekat-dekat baru bisa lihat, oh apa pendetanya ini sudah ada penderitaan. Maka bersyukurlah pas 80-70 Tuhan panggil. Jadi 70-80 itu usia yang pas dengan takaran Tuhan. Suatu waktu ada seorang pemuda kami, waktu di sana masih di Jakarta, pemuda kami dia datang dan berkata, Pak Pendeta tolong doakan opung mamaku. Kenapa? Mamaku sudah berusia 90 tahun. Mau mati pun susah. Sudah minta didoakan supaya mati, nggak mati-mati Bapak. Bapak tolong doakan supaya mama saya mati. Oh begitu? Ya ini permintaan keluarga dan permintaan mama saya. Si opung sudah 90 tahun. Minta doa supaya kalau Tuhan mau panggil segera. Jadi saya doa sekarang, doa. Nah sekarang bingung mau doa kayak mana? Saya mau berdoa seperti apa? Apakah saya berdoa Tuhan cabut nyawanya, cekik lehernya? Kan tidak mungkin saya doa kayak gitu. Kan tidak mungkin. Nanti dibilang saya pendeta pencabut nyawa. Nah sekarang mau bingung doa macam apa? Lalu saya berdoa, mari kita berdoa. Saya berdoa sambil mikir-mikir ayat Alkitab yang mana yang berbicara kebatasan umur. Jadi putar-putar doa saya. Ya Tuhan, Engkau pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, heran, ajaib. Ini yang minta doa bingung. Pak Bro doanya putar-putar. Dia nggak tahu apa saya lagi mikir apa yang saya doakan. Saya minta doa tadi ngatakan firman Tuhan Mazmur 90 ini. Lalu saya berdoa, Tuhan terima kasih yang kita berkata umur manusia 70 tahun kalau dia kuat 80. Oh ini sudah kelebihan 10 menjadi 90. Maka hamba minta di dalam nama Yesus kurangi 10, normalkan 80. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tahu apa yang harus Engkau lakukan. Amin. Dia pulang dan besok jam 6 pagi dia datang sambil menangis. Bapak pendeta, apa mamaku sudah mati? Ya kau yang minta dari malam. Jadi antara saudara punya keluarga yang susah mati, hubungi saya. Pasti matinya lebih cepat daripada waktu yang ditetapkan. 70 tahun kalau kuat 80. Di Ambon sana ada seorang opa, setiap kali orang mati dia ikut menangis. Orang tanya itu keluarga opa, bukan. Kok nangis? Saya nangis bukan karena sedih, tapi saya jengkel. Kenapa? Kenapa dia matinya gampang, kita susah?
Aneh-aneh saja orang-orang. Ada oma bilang sama dia musuhan, tapi kalau kita mati, jangan kasih pakai pakaian yang lain. Pakaian apa? Pakaian pramuka. Jadi pada waktu oma ini meninggal, maka wasiat itu dilaksanakan. Oma dikasih pakai pakaian pramuka. Semua orang datang dengan tangisan, begitu lihat anak peti mati, semua pegang mulut. Kenapa? Tertawa. Kenapa oma dia pakai baju pramuka? Datanglah anak, cucu, menantu dari berbagai daerah untuk datang. Mereka nangis di peti mati itu. Opa bilang, tidak usah sedih, Jo. Jangan berduka cita. Harus bersuka cita. Kenapa, Opa? Karena oma tidak pergi jauh, jadi cuma camping. Karena pakai pakaian pramuka. Jadi itulah warna hidup yang aneh bin ajaib. Maka saya mau bilang dengan saudara-saudara pada malam hari ini, kita berhitung secara matematika. Siapkan alat tulis, dan saya di mana-mana saya sering bilang, tulis di dalam Alkitab di tempat yang kosong. Pertama, ingat dulu umur saudara sekarang berapa. Ingat, iya Bapak. Saya tanya mama saya, dia lupa umurnya. Saya tanya mama saya, Mama, kapan mama dilahirkan? Pada waktu itu orang potong kebun. Nah ya sudah, kalau itu saya tidak mengerti lagi itu. Dan saudara-saudara, ingat umurmu sekarang berapa? Sudah ingat? Lalu umur itu dikurangi dengan angka 80. Sisa berapa? Nah, hasil dari pengurangan itu sisa hidup. Jadi kalau malam ini ada yang umur 79 tahun siap berangkat tahun depan, harga genap 80. Bertepuk tangan dulu berdua. Ini bukan ramalan, ini bukan hasil feng shui, tapi inilah hasil kebenaran firman Allah. Saya bulan ini berulang tahun yang ke-43. Tua juga bukan, muda juga bukan, pas di tengah. Berarti umur saya tinggal berapa lagi? 43 pada sisa 37. Tapi jangan sombong dulu kepada pemuda-pemudi youth. BCC itu minting, saya tanya, ada yang sisa umurnya 58 tahun. Saya bilang jangan sombong, jangan sampai yang 58 tahun berangkat besok. Ada seorang anak, dia jaga bapaknya. Bapaknya sudah tua, sudah umur 80. Bapaknya sakit-sakitan, anaknya jaga. Besok tiba-tiba pukul dengar lonceng bunyi 12 kali, ternyata ada orang meninggal. Orang bilang, oh, opa sudah meninggal. Sampai di sana, bukan opa yang meninggal, anaknya yang mati. Opa yang nangis balik sama anaknya. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Tapi ada orang juga ikut penyair Ceril Anwar dan berkata, tolong, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bagaimana mau 1000 tahun, baru 60 tahun jadi sombong sebelah. Baru 60 tahun kepala botak di atas, di tengah botak, kiri kanan rambut, dikasih nama Umar, untung masih ada rambut. Lama-lama dikasih nama Agus, agak gundul sedikit. Untuk lebih keren lagi dinamakan Gunawan Boxy, gundul tapi menawan, botak tapi seksi. Bagaimana mengharapkan 1000 tahun? Tuhan sudah takar, maka bersyukurlah dengan apa yang Tuhan takarkan untuk kita. Tidak sampai 70 tahun kalau Tuhan berkata, Pastor Don, I miss you, berangkat. Walaupun istrinya berdoa, jangan dulu Tuhan, jangan dulu, berangkat. Ya, saya juga tidak tahu. Saya pernah khotbah ayat ini dan besoknya ada orang meninggal. Lalu mereka melarang saya, Pak Pendeta, malam kedua jangan khotbah kayak gitu lagi, Pak. Nanti habis jemaat kami. Tidak ada yang abadi. Hidup ini terbatas. Termasuk kita pendeta-pendeta, hidup ini terbatas. Hanya sementara saja. Sementara ini bisa bicara hari ini, bisa bicara besok. Nah sekarang kita tidak usah persoalkan kapan kita mati. Tapi berpikirlah untuk berbuat sesuatu. Apa yang harus saya bawa ketika berjumpa dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Dan supaya kita bisa membawa banyak hal, kita harus hidup di dalam kasih. Paling penting itu. Bagaimana kita hamba-hamba Tuhan sendiri tidak saling mengasihi.
Kita suruh jemaat saling mengasihi, kita tidak. Ada seorang pendeta dia khotbah begini, saudara-saudara kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Jikalau ada orang mempunyai kebutuhan, datang meminta bantuan, berikanlah dan jangan pikir. Lalu setelah ibadah pendeta masih dipastori dengan majelis gereja, anaknya pulang lebih dulu. Sampai di rumah ada ibu janda yang menunggu. Anaknya tanya, kenapa ibu? Bapak ada, bapak masih dipastori. Oke, kenapa? Saya butuh bantuan dari bapak gembala. Saya butuh uang untuk memberi lauk karena ada tamu di rumah saya. Lalu anak ini berkata, oh tidak usah khawatir, itu ada ayam bapak di sangkar, ambil saja. Diambil ayam bapaknya, dikasih ke janda tersebut. Bapaknya pulang dari gereja, dipanggil ayam. Mana ayamku? Yakobus, mana ayam bapak? Tadi saya sudah kasih ke janda, karena dia sangat membutuhkan. Kenapa kau kasih janda? Karena saya ingat khotbah bapak tadi bahwa kita harus memberi bantuan. Nggak mau tahu bapak jadi banting jas, jadi berkata, kau tahu khotbahku itu untuk jemaat, bukan untuk kita. Mengerikan sekali, saudara. Sudahlah, saudara, di mana-mana saya berkata demikian. Mau gereja bertumbuh, mau pelayanan mantap, cuma dua hal yang kita lakukan, hal praktis yang kita lakukan. Yang pertama, menerima kekurangan orang lain, dan yang kedua, berani mengakui kelebihan orang lain. Kalau ini dua kita pegang aman, tidak ada kecemburuan di antara kita, tidak ada persaingan di antara kita. Kita menerima kekurangan orang, mengakui kelebihan orang lain. Dan Alkitab berkata, ketika kamu mengakui kelebihan orang lain, maka Tuhan juga akan menambah kelebihan itu kepada kamu. Jadi tidak usah ngemes-ngemes minta karunia sama Tuhan. Berdoa mengucap syukur atas kelebihan yang diberikan Tuhan kepada gembala di tempat ini. Walaupun gembala cuma S1, wilayah S2, S3, tapi mereka ada kelebihan, dia hormat. Amin. Semakin seseorang mendapat jabatan tinggi, semakin gelarnya tinggi, semakin dia merendahkan diri seperti seorang hamba. Tidak boleh bersaing. Gelar kau dapat di sekolah teologi, di STT, tapi karunia dapat dari Tuhan, bukan dari STT. Jadi kalau ada orang walaupun non gelar, dia melayani, dia menjadi perintis roh rasul, karunia rasul ada dalam dirinya, maka Bapak harus mengakui. Bahkan berani di dalam rapat dan berkata, ini kepala gereja apa namanya ini, IPD Elim Inobonto Ambang, dia harus dirapat dan berkata, saudara-saudara melihat menegakkan pelayanan yang luar biasa dari gembala Elim Ambang, maka saya berpikir kita harus kasih dia penghargaan. Amin. Berikan penghargaan. Penghargaan diberikan kepada gembala Elim karena dedikasinya yang luar biasa. Baru bikin gereja baru, dia tambah lagi 5 gereja baru yang tidak bisa dibikin oleh dokter yang hanya pegang gelar dokter. Satu pun gereja tidak pernah dia bangun. Oh, tidak ada tepuk tangan. Nyaman kita, saudara. Di NTT, rekan-rekan saya bernama Mel Atok, bernama Yandi Manobe. Kami sahabat karib, jarang bertemu. Kemarin saya sama Mel Atok, kami ketemu di Makassar. Beliau tanya, bu kemana? Saya ke Manado. Mel Atok ke Toraja. Saya masih terputar di Indonesia, dia sudah ke luar negeri. Lalu saya berkata, kok begitu? Mel Atok ke luar negeri? Kok kenapa saya tidak? Kenapa? Tidak penting. Kalau Tuhan berkenan saya ke luar negeri, saya pasti pergi. Saya dalam doa, saya berdoa buat rekan-rekan saya, Tuhan berkati Mel Atok, pakai dia luar biasa. Berkati Yadi Manobe, pakai luar biasa. Berkati Donald Howard, pakai luar biasa. Kalau Tuhan pakai mereka luar biasa, memenangkan jauh, saya bersyukur. Itu salah satu keberhasilan dari doa, salah satu dari doa saya. Kalau ini konsep yang kita pegang, apa ini gereja? Ketua wilayah tidak perlu merasa gengsi. Ketua daerah Anda tidak perlu merasa gengsi. Jabatan boleh berbeda, tapi di hadapan Tuhan kita sama-sama hamba. Ini yang penting dipikirkan. Seberapa besar pun gelarmu, tidak akan melebihi jabatan kesetaraan hamba. Saya harus angkat jempol terhadap pendeta Ahmad Mandai almarhum. Punya gelar yang begitu banyak, doktor begitu banyak, dia tidak pakai gelar itu, dia pakai pendeta Ahmad Mandai. Dalam setiap bukunya yang saya baca, itu di depannya tulis 7 calon
Allah oleh pendeta Ahmadai tidak ada gelar. Lalu saya bertanya, apakah salah kalau menempatkan gelar? Tidak salah. Tapi semua hamba Tuhan dipimpin Allah dengan caranya masing-masing. Yang menempatkan gelar di depan namanya tidak salah, asal jangan sombong. Yang tidak menempatkan gelar di depan namanya jangan merasa diri lebih rohani dari orang lain. Amin, saudara. Cobalah kita berpikir, saling menerima kekurangan kita. Saya pastikan kami di Kemenjer ada WA group. Pasti hamba Tuhan GPD Surut pasti ada WA group. Jangan sampai melihat kekurangan sahabat kita langsung main-main di grup. Kalau ada kekurangan kita sudah dengar desa, datangi dia, doakan dia. Kan Alkitab berkata kalau kau merasa kuat, hati-hati supaya jangan jatuh. Jangan sampai ini giliran dia, besok giliran kita, tidak ada yang tahu. Kita harus menerima kekurangan orang lain. Ada jemaat yang ketika ada nona-nona masuk, muka kuning juga, kuning-kuning mukanya, pucat pasti. Terus masuk, tiba-tiba jemaat semua jadi bisu. Jadi bisu semua. Setelah habis ibadah ternyata dia kena penyakit malaria. Sehingga tadi baku suku sudah karena jalan kan begini dia. Dikirain hamil. Menjadi bisu semua. Kenapa begitu, saudara? Kita yang melihat kekurangan orang lain harus menyadari kemungkinan kekurangan kita lebih banyak dari dia. Jangan merasa hebat. Yang kedua, saya mau tanya, saudara harus jujur. Jika seandainya sementara ibadah, pendeta lagi khotbah, tiba-tiba satu orang yang sedang fly mabok berat, gantung baju di bahu dia lalu masuk ke dalam gereja. Tiba-tiba dia muncul di dalam gereja. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Apakah majelis akan berkata, pasti itu yang terjadi. Dikerobohkan bagi di salah satu gereja, saya tidak sebut nama gerejanya. Sementara pendeta lagi berkhotbah berapi-api, tiba-tiba orang mabuk masuk di dalam gereja. Dan majelis kebanyakan orang NTT. Dan tahu kalau orang NTT darahnya sudah naik mirip-mirip Manado. Sementara itu pendeta bilang apa? Stop, tidak boleh ada yang bergerak, semua diam. Saudara pendeta turun dari mimbar, dia rangkul orang mabuk ini, suruh dulu di depan. Dia bilang sama majelis, kau pergi ke kamar saya, kamar bapak, ambil baju, cepat. Dia ambil baju, kasih pakai orang itu dan duduk di depan. Pendeta lanjut berkhotbah. Setelah mulai habis berkhotbah, orang mabuk ini sadar. Dia sadar, kok kenapa saya di sini? Ini baju dari mana? Itu majelis NTT bilang, dari pendeta mabuk kau masuk. Lalu pendeta turun peluk dia, rangkul dia, mulut bau minuman keras. Pendeta rangkul dia dan berkata, Tuhan sayang kamu. Dia langsung berlutut, dia nangis seperti orang kehilangan sesuatu. Hati yang begitu sedih. Pendeta berdoa buat dia. Dan saudara tahu, sekarang dia jadi kostor di gereja ini. Kan logikanya begini, kita kan malas cari jiwa. Lalu Tuhan kirim jiwa, kita usir. Kan jiwa yang Tuhan kirim. Mungkin dalam keadaan fly atau mabok, itu jiwa yang Tuhan kirim dari cara Tuhan. Kita ini kan mau menginjil orang mabok, kan ngeri kita. Ada pendeta mau ke gereja, dia lupa alamat gereja. Dilihat ada orang mabok di situ. Ade, kau tahu gereja Eli? Izin pakai nama Elinya. Kau tahu nama gereja Eli? Oh, tahu Bapak. Bapak lurus, terus belok kanan, belok kiri lagi. Di depan itu ada orang nyanyi. Itu gereja. Pendeta berjalan. Lalu kemudian pendeta berpikir, ini pasti orang Kristen.
Dia balik dan tanya, ada kau orang Kristen? Oh, saya orang Kristen, Bapak. Kenapa kau tidak gereja? Ayo ke gereja. Mari Bapak ajak ke gereja, dan Bapak akan tunjukkan jalan ke sorga. Namanya orang mabuk. Dia bilang, ha? Bapak mau tunjuk jalan saya ke sorga? Jalan ke gereja Elim saya Bapak tidak tahu, apalagi jalan ke sorga. Aduh, mengerikan sekali orang mabuk ini. Jadi untuk apa kita bersaing? Seharusnya persaingan itu setiap kali pertemuan MD hasilnya apa? Amin. Hasilnya apa? Kita harus jadi contoh. Seharusnya pemimpin lihat ada peluang, panggil komisinya. Saya kebetulan di gereja Gereja daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya ketua komisi penginjilan daerah sudah 2 periode. Seharusnya pemimpin panggil, ketua penginjilan sini, atau gembala Elim bertemu dulu. Kemarin kita lihat ternyata kita punya orang ada 2 kakak di sini. Coba kau kunjungi dulu lah. Itu baru pemimpin yang bagus. Amin. Ini malah pemimpin mau Pak Elim buka gereja. Jangan buka banyak-banyak. Dari mana uangnya? Siap dulu buka-buka gereja. Akhirnya pemimpin dipakai setan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sadari inilah kefanaan kita, dan kita bersyukur kekekalan Allah menaungi kita. So, kita bisa bertahan sampai malam hari ini karena kekekalan dan kemudian Allah itulah yang menaungi kita. Karenanya kita perlu bergantung sama Tuhan. Ini sederhana sekali, saudara. Dan kalau pemimpin tidak mau melakukan yang terbaik, mari kita jemaat melakukan yang baik. Amin. Alkitab berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Artinya, kehidupan jemaat sekarang harus menjadi teladan bagi gembala. Amin. Bilang jemaat, jemaat, jemaat bilang jemaat. Itu mulai besok jadi teladan bagi pendeta. Karena pendeta sejati tidak jadi teladan. Pepatah dulu mengatakan, guru kincing berdiri, murid kincing berlari. Sekarang terbalik, guru kincing berlari, murid kincing terbang. Saya ulangi ayat tadi, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Memang tidak boleh. Kalau jemaat yang bertengkar, hamba Tuhan turun tolong. Nah, kalau hamba Tuhan bertengkar, siapa yang turun tolong? Berarti yang bisa membereskan masalah ini cuma 2 orang. Yang pertama, sinode yang takut Tuhan, dan yang kedua, Tuhan sendiri turun tangan. Tapi kalau sinode tidak punya kemampuan turun tangan, Tuhan turun tangan, dan sinode dipanggil pulang lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus sadar ini. Karena kita manusia fana, maka Allah menjadi kebutuhan dasar kita. Kasih sayang Allah menjadi kebutuhan dasar kita. Kecintaan Allah menjadi kebutuhan dasar kita. Dan kalau ini sudah kita mengerti bahwa Tuhan adalah kebutuhan terbesar kita, disayang Tuhan adalah kebutuhan terbesar kita, haleluya, hidup kita langgeng rohani. Amin. Suami istri yang sudah menikah begini lama, saya percaya ibu-ibu, uang nomor 2, cinta nomor pertama. Amin. Kecuali ibunya matre, uang nomor pertama, bapak nomor kedua. Ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendangku injak ku lempar. Ibu-ibu butuh kasih sayang kan? Butuh kan? Bapak-bapak juga butuh kasih sayang. Tapi ternyata setelah saya menyelidiki dan melihat, ternyata bukan saja ibu-ibu yang banyak kepahitan, tapi bapak-bapak juga banyak kepahitan. Tadi saya bercanda dengan Pastor Don. Kenapa Hawa berkomunikasi dengan ular? Kenapa Hawa bisa panjat pohon ambil buah? Kenapa? Karena Hawa pergi tanpa kepala. Kepalanya bernama Adam. Mengerti maksudnya? Kan Adam itu kepala keluarga. Nah, Hawa pergi tanpa Adam, Hawa tanpa kepala, maka nyasar. Kita butuh kasih sayang, butuh cinta kasih. Bilang orang di sebelah saudara, bahagia itu kita yang atur. Tidak perlu bantuan orang lain, kita yang atur.
Amin. Bangunlah pagi-pagi, ibu atau bapak, sediakan kopi, didampingi, ditemani oleh mawar merah, terus bilang, good morning my darling, I love you. Saya tanya bapak-bapak, jujur, siapa di antara bapak-bapak yang setelah makan masakan ibu terus berterima kasih sama ibu? Ada? Adanya enggak? Jujur saja, kalau tidak ada malam ini kita bertobat. Yang habis makan masakan ibu terus bilang, aduh sayang, masakannya bagus nih, lucu. Iya kan? Oh, kalau bapak bikin begitu, lihat saja, ibu terbang. Coba pulang praktek, pagi-pagi bangun. Ibu lagi masak, rangkul dari belakang. Peluk dia dan bilang, sayang, bau aroma masakanmu luar biasa. Cubit pipinya, ih. Pasti ibu akan berkata, ih papa, iya. Luar biasa. Ada seorang ibu telepon saya, dia bilang, bagi Pak Pendeta, saya kecewa dengan suami saya. Kenapa? Pada waktu masih pacaran, dia pagi-pagi ambil bunga mawar, terus bilang, good morning my dad, beli gini bunga, ini apa? Bunga mawar. Terus sekarang sudah lagi bunga mawar, Pak. Apa? Diambil bunga pepaya, terus bilang, tulis. Betapa kecewa hati kita, Pak Pendeta. Oh, bahagia itu kita yang atur. Tidak usah minta pendapat orang lain, tidak perlu lari kepada konselor, tidak perlu. Saya tanya Pak Gembala Eli, boleh? Ibunya mana, Pak? Kemana ibu? Ibu? Wah. Atau gantilah. Ini mumpung ibu belum datang. Saya tanya Pak Eli, ya. Sudah lama menikah dengan ibu? Sudah berapa kali atau pernah ibu bilang, saya, kamu kelihatan tampan tanpa kudus? Hampir selalu, betul ibu ya. Wah. Ibu, apakah bapak juga bilang ibu cantik? Oh, luar biasa. Tepuk tangan buat gembala saudara. Pantasan. Mana jemaat elim? Angkat tangan jemaat elim. Yang jemaat elim, yang tidak jemaat elim, turun tangan. Yang elim saja angkat tangan. Wah, datang suami istri kah? Pantas mukanya berceri sekali, ceria sekali wajahnya karena gembalanya sudah beri contoh. Saya KKR di Pulau Sumba bikin seminar Pak Sutri dengan tema jangan biarkan kemesraan ini berlalu. Lalu saya tanya dengan pertanyaan yang sama, Opa dan Oma. Oma, selama menikah dengan Opa, pernahkah Opa bilang kau cantik? Diam Oma, diam sambil nangis. Dia mau jawab, Opa bilang apa? Terpaksa Oma jawab. Oma jawab saja, tidak mungkin dia marah. Oma. Ini pendeta yang tanya, jawab. Oma bilang apa? Tidak pernah Pak Pendeta. Oh, langsung Oma juga sabar. Kau juga sabar, tidak pernah kau bilang aku anting. Berantemlah mereka. Lalu saya bilang, pulang praktek masing-masing. Siapa duluan bangun pagi, ambil bunga mawar. Kalau bunga mawar tidak ada, bunga bonsai. Lalu bilang sama kekasihmu, good morning my dad, I love you. Dan siapa yang berhasil melakukannya, besok jumpa saya jam 8 di tempat pastori. Jam 8 pagi datang Oma itu berteriak, Pak Pendeta, mujizat, ajaib. Apa yang ajaib? Baru kali ini Pak Pendeta, suamiku bilang aku cantik Pak Pendeta. Ternyata untuk suami bilang kau cantik itu suatu keajaiban. Yang paling sederhana berterima kasih setelah menikmati masakan istri. Ibu, Bapak pernah terima kasih setelah makan? Nah, ini tidak. Saudara, saya bukan mau apa. Kalau istri saya masak, saya bantu ke dapur, bantu cuci piring. Dan sebenarnya saya mau bantu apa lagi? Ini Bapak di situ aja. Terus saya bilang, ini aku mau bantu. Setelah makan saya bilang, sayang, masakanmu mantap. Kalau garamnya kelebihan, saya bilang, kau ambil air laut dari mana? Banyak kali air laut.
Sederhana sekali saudara yang kekasih. Saya kalau pulang dari pelayanan sampai depan rumah, anak-anak berlarian, Papa pulang, pinggir, mana mama? Harus mama yang pertama. Kalau anak-anak bermasalah, kita kasih Rp1.000, dia diam. Tapi kalau mama, tahu sendiri, persoalan besar. Jangan bermasalah dengan ras terkuat di atas bumi, yaitu perempuan. Ras terkuat. Kuatnya di mana, saudara? Kalau istri sudah diam, suami biar jago, bukan hilang jagonya. Apa? Akan surga. Saudara pernah pacaran kan? Bagaimana kalau telat datang? Janji jam 7, datang setengah 8. Bagaimana ekspresi dari pada kekasihnya? Halo Aden, kenapa? Abang terlambat. Mengerikan sekali. Satu waktu ada suami ini menderita sekali. Dia tukang ojek, dia bonceng pelanggan perempuan. Lewat depan rumahnya, dipanggil sama istrinya, Papa, tidak dengar, langsung jalan terus. Wah, mengamuk istri, tunggu kau. Setelah pulang suaminya, dari mana kamu? Mengantar pelanggan. Masa pelanggan? Iya. Tadi kau bonceng cewek? Iyalah. Pelanggan saya itu cewek, cowok, bahkan banci sekalian. Terus kenapa saya telepon kamu gak angkat? Oh, HP saya mati. HP mati dari mana? Pada waktu saya telepon ada cewek yang angkat. Apa dia bilang? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Oh, suaminya bilang, oh itu Telkomsel. Wah, langsung ngamuk istrinya. Oh, jadi perempuan itu nama Telkomsel. Ada ibu sudah mengamuk tapi buta teknologi. Dia siksa suaminya. Waktu masih mau tidur, soal dia tanya sama suaminya, jangan masuk. Cek pintu belakang sudah tutup, sudah. Jendela sudah, kamar mandi sudah, semua sudah. Pintu mana yang belum tutup? Jawab suaminya, pintu mulutmu yang belum tutup. Suami menjadi menderita. Dia suruh suaminya, pagi cuci piring, iya. Cuci baju, iya. Siapkan masakan, iya. Lama-lama suaminya baki, iya mak, mana lagi? Aku cuci. Hancur, mengerikan sekali. Bahagia itu kita yang atur sekarang. Pulang dari sini, ya, atur waktu. Jangan pelayanan terus. 24 jam pelayanan non-stop. Lalu istri bilang, Pak, kapan jalan ke pantai? Kau diam, ini pelayanan, kau mengerti? Akhirnya tiba-tiba istrinya gandeng dengan laki-laki lain di pinggir jalan. Atur waktu. Minimal 1 bulan 1 kali. Jalan berduaan ke Manado, Pak. Titip anak-anak sama neneknya. Giliran papa dan mama jalan-jalan. Sampai di boulevard, di bawah pantai berpegang tangan. Sambil nyanyi. Bila hari telah senja, malam hari pun tiba, muncul buaya, lari bareng-bareng. Bahagia. Saya pulang pelayanan, saya ajak istri anak-anak, ayo makan es krim, ayo es krim. Tapi saya bilang sama istri saya, sekali-kali papa pulang besok, kita jalan berdua. Terus anak-anak biarkan mereka di rumah, kunci pintu dari luar, mereka di dalam, kita dua jalan-jalan. Bahagia kita yang atur. Tidak usah tanya orang lain, bisa salah sasaran jawabannya. Karena yang tahu istriku adalah aku, yang tahu aku adalah istriku. Orang luar tidak boleh tahu apa yang ada di dalam aku dan dirinya. Amin. Ciptakan cinta bukan cinta biasa, cinta yang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau di dalam kefanaan ini kita bisa menciptakan hal-hal yang baik, kenapa tidak? Menyadari fana hidup kita, mari kita lakukan yang terbaik. Tidak usah ada persaingan di antara kita. Saya berharap kalau saya datang lagi, bisa lebih banyak dari ini lagi. Amin. Karena yang tidak datang malah hidung ragu-ragu. Siapa dia? Masih banyak ya Ran, tidak apa-apa. Tapi saya percaya berikut datang sudah lebih bagus lagi. Marilah bergandeng tangan. Rasul Paulus berkata, ulurkan tangan, menjabat tangan saya sebagai tanda bersyukur Tuhan kita dalam berita ini.
Saya sudah membuktikannya. Saya sudah undang Pastor Don pada tahun 2019 KKR di Gereja Kemah Injil di Along. Di antara 1.500 orang di lapangan bola kaki kecamatan. Dan saya mengundang beliau lagi tahun depan 2025 bulan Agustus di Stadion Mini Kalabahi, lapangan bola kaki Kabupaten Alor di jantung kota, yang diprediksi bisa hadir di atas 5.000 orang. Dan salah satu pengkhotbah pendeta Donald Wongor. Lalu ada yang berkata, kenapa itu? Kenapa bawa orang itu? Kau yang ongkosin dia. Lu ngomong kalau yang ngongkos. Kalau kamu tidak ongkosin, diam dan ikutlah ibadah. Kalau tidak, lompatlah ke dalam laut. Saya bersahabat dengan siapa saja. GPDI, GSJA, Gemit, Gemim, siapa saja. Ya, kita tetap sama-sama seperti ikan, walaupun di dalam laut tidak diasinkan. Ya kan? Masing-masing dengan warnanya. Tapi harus satu warna. Injil itu satu warna. Yesus itu satu warna. Tidak boleh ada yang lain. Amin. Saya melihat saudara beriman, saya bersuka cita. Tadi lompat-lompat saya mau lompat, tadi susah lompat. Orang 89 kilo. Tapi datang di Manado, kita mau turun kita badan. Jadi saya bilang begini, bagi bapak ibu yang mau turun badan, latihannya itu di Manado dan di Kalimantan. Dan di Sumatera. Karena ketika tempat ini kita pergi, siap perut kita. Karena harus makan terus. Dan latihan turun badan, tahan makan. Dan benar-benar di Manado saya tahan makan. Karena mau makan ini saya tanya pastor, pastor ini boleh makan? Boleh, hajar. Maka pulang badan saya beratnya turun. Karena datang di daerah yang suka makan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersuka cita bisa berjumpa dengan saudara-saudara malam hari. Kiranya pertemuan kita ini bukan malam ini saja, tapi pada malam-malam yang panjang yang akan datang dalam waktu yang Tuhan. Tuhan memberkati.